dalam kondisi badai apapun, dengan tenang kita percaya bahwa Tuhan tidak permalukan kita. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Jadi ini Thomas, iya Pak Daud, untuk supaya kita mengalami mujizat, pengalaman kita bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Pertama, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan tidak permalukan kita. amin. Apa Thomas? Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Nah, dalam kondisi badai apapun, dengan tenang kita percaya bahwa Tuhan tidak permalukan kita. Amin. Pertama, kita belajar dari siapa Thomas? Dari Nabi Habakuk. Yes. Pada waktu badai datang, dia tahu badai tidak bisa dihindari di Israel. Dia berkata, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Yes. Kenapa dia percaya? Karena dia yakin Tuhan tidak permalukan dia. Amin. Orang berharap kepadanya. Amin. Betul Thomas? Betul, benar Pak Daud. Sepakat. Dan yang kedua, yaitu membangun misbah Tuhan. Membangun mesbah Tuhan, artinya membangun hubungan yang benar dengan Tuhan Pak Daud ya. Kalau kita perhatiin Thomas, kita perhatiin ya Thomas ya, yang kenapa di Alkitab selalu ada namanya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Yakub. Allahnya Israel, Allahnya Yakub. Betul? Betul. Abraham, Ishak, Yakub. Yes. Kalau kita perhatiin Abraham, dimanapun dia berada, dia membangun hubungan dengan Tuhan, dan segala apapun dia selalu melibatkan Tuhan, dan dia membangun bait, membangun mesbah Tuhan. Amin. Membangun apa Thomas? Mesbah Tuhan. Yaitu membangun hubungan dengan Tuhan dengan melibatkan Tuhan. Amin. Demikian Ishak, kemanapun dia berada, di tempat yang baru, di tempat apapun, dia melibatkan Tuhan, membangun mesbah Tuhan. Amin. Nah demikian Yakub pada waktu melarikan diri dari Esau, ingat dia juga membangun mesbah Tuhan. Amin. Mengingat bahwa inilah tempatnya dia bertemu Tuhan. Betul? Amin. Amin. Nah makanya waktu Musa bertanya, siapa engkau? Akulah aku, akulah Yahweh. Yes. Akulah Allah nenek moyangmu. Yaitu apa? Abraham, Ishak, Yakub. Karena tiga orang ini selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Amen. Kita tahu Yakub adalah seorang penipu, tukang tipu. Yes. Betul? Betul. Kakaknya ditipu, ayahnya ditipu, mertuanya ditipu. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Betul. Dalam kondisi apapun, dia selalu ingat Tuhan, membangun mesbah Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat dosanya dia. Yes. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free. Kita harus berani, namanya itu berkorban, Thomas. Yes. Ingat,
mereka itu tidak dengan tangan hampa menghadap Tuhan. Yes. Mengorbankan lembu jantan, mengorbankan domba, betul nggak Thomas? Betul. Betul? Betul. Nah, demikian dalam hidup kita, Thomas. Kita mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Yes. Baik waktu kita, keluarga kita, kerja kita, harta kita berani berkorban untuk Tuhan. Amin. Makanya di gereja itu antara orang pelit dan orang yang suka memberi, banyak yang pelit, Thomas. Nah, bagaimana kita mau lihat kuasa Tuhan kalau kita tidak melibatkan Tuhan? Betul, Pak Daud. Bagaimana, Thomas? Luar biasa. Pak Daud, karena waktu mepet, boleh nggak kalau langsung doa saja Pak Daud, biar jemaat bisa diberkati Pak Daud ya. Oke. Yang pertama, Kim Leyun, Tangerang. Ya, kita rindu Pak Daud berdoa untuk jemaat semua. Ya, silakan langsung tutup poin Pak Ibu Kim Leyun. Nah, silakan Bu. Gimana, Bu? Ya, malam Pak Daud. Saya meminta doain adik saya Kim Leung. Dia sakit udah 30 tahun. Ini di tempat rehab SPS. Itu adik saya ini ada roh jahat enggak? Oh, ini stres, depresi, Bu. Kejiwaan. Ya. Kejiwaan. Beda. Enggak ada ya itu roh jahat. Bukan masalah setan ini, kejiwaan. Ya. Kita doa ya, Thomas. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan hatinya, pulihkan jiwanya, bebaskan dari yang jahat, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Oke, Terima Pak Daud. Francisca Syarif, Surabaya. Silakan. Mau tanya, suami saya ini sakitnya memang medis atau ada kuasa jahat? Oh, ini medis, bukan setan. Medis ya. Dia di rumah kami ada kuasa jahat nggak, Pak? Kalau ini dia sakitnya dua, medis sama diganggu sama roh jahat di pikiran, alam pikirannya, sehingga gelisah, ketakutan sendiri. Oh. Jadi Terus ada gimana dua caranya di ya, sini. Pak? Nah, setannya diusir keluar. Nah, kalau medisnya pertama minta kesembuhan Tuhan atau cek ke dokter sakitnya apa. Oh ya. Tapi ada kuasa jahat memang ya Pak Daud ya? Iya, di alam pikirannya. Dia gelisah, ketakutan sendiri. Ada yang ngirim nggak? Ada ngirim ya Pak Daud? Ada. Siapa ya? Masih orang Jawa Timur, Surabaya atau di luar Surabaya? Saya yang lihat ada roh perempuan ya. Roh perempuan. Roh perempuan. Daerah Jawa. Mari kita berdoa Bu. Iya. Darah Yesus, Darah Yesus, darah hancurkan kutuk, hancurkan mantra, darah Yesus, hancurkan jimat, darah Yesus, hancurkan jimat, minum Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus keluar. Saya yang lihat roh perempuan aja. Perempuan ya? Ya. Oke. Selanjutnya, Makasih. Jerry Ferosyawati, Kumas, silakan. Iya, salam Pak Daud. Ya. Ya, Pertanyaan semoga itu. apakah ada kutuk dalam diri saya? Dan saya berdoa tadi sore saya sakit perut, luar biasa sakitnya Pak Daud. Dan suami saya sering mimpi buruk orang yang meninggal, orang yang meninggal. Ini kita paham ya. Ada kutuk sial ini. Kita doa ya. Darah Yesus, hancurkan kutuk roh jahat. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan.
demi nama Yesus roh jahat keluar. Oke, Thomas lanjutin ya. Tanggung Kasih. Pak, kurang 2 lagi Pak, cepat Pak ya. Tanggung Pak. Pak Dixon. Yuk, mari Pak Dixon. Silakan Pak Dixon. Iya, shalom. Shalom, Pastor. Ya, silakan Pak. Makanya apa? Iya, saya minta didoakan. Sudah sakit 3 tahun. Ya kita doa untuk kesembuhan ya. Iya, Aku mohon urapan Tuhan bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, terakhir Yonatan Samarinda. Silakan Pak Yonatan. Ya, malam Pak. Malam. Gimana Pak Yonatan? Mau dibebaskan dari roh kecemasan. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, Thomas. Oke, Pak Daud sama melayani. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.